Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu guru, dosen hebat di seluruh tanah air. Berbahagia kita berjumpa dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas oleh sekat. Terima kasih kepada Bapak Instruktur Rohana yang telah memfasilitasi, memandu kami untuk berlatih dan siang hari ini kita akan mencoba untuk materi pembuatan soal dengan Google Form yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Franata dari SMA ITB Al-Fitian Medan. Bapak Ibu guru dosen hebat, pada Vicon siang hari ini kami akan dipandu moderator Ibu Rini Astuti Krisdiana dari SMKN 1 Purwakarta. Kepada Ibu Rini Purwokerto. dipersilakan. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai presentasi pembuatan soal dengan Google Form oleh Bapak Reza. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum dari Bapak Reza. Bapak Reza itu mengajar di SMA IT Al-Fitian Medan. Ya, beliau sudah cukup lama mengajar dan pakar di bidang IT. Bapak Reza sudah menikah dan sudah mempunyai putri. Ya. Baiklah, kita tidak akan berpanjang lebar. Mari kita dengarkan penjelasan dari presenter kita yang hebat, Bapak Reza Franata. Bapak Reza, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Pada siang hari ini saya sebagai presenter, saya sendiri Reza Franata akan menyampaikan materi tentang pembuatan soal online dengan Google Form. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Wahono, ya, dan terima kasih atas masukan dan arahannya. Kemudian terima kasih juga kepada host Ibu Siti. Mungkin tadi sebelumnya Ibu Ratna mungkin ada sedikit kendala, jadi dihandle sementara. Kemudian juga terima kasih pada moderator hebat Ibu Rini, ya, dari SMK Purwokerto. Saya sendiri Reza Franata dari SMA IT Al-Fitian Medan. Nah, pada materi siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul membuat soal online dengan Google Form. Nah, jadi dalam kegiatan pelatihan kali ini ataupun Vicon kali ini, ya, diharapkan nanti setelah melihat Vicon kali ini peserta dapat menggunakan aplikasi pada Google Form dalam menyusun soal online, dan peserta dapat membagikan link dari soal online tersebut pada peserta didik. Nah, mungkin langsung saja, mungkin nanti kebanyakan ke aplikatifnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam pembuatan soal dengan Google Form ini tentunya yang paling utama adalah kita harus memiliki akun di Gmail, ya, akun email di Gmail. Nah, ini akan perlihatkan. Nah, di sini mula-mula kita buka akun di Gmail, yaitu dalam bentuk drive.google.com. Nah, saya akan lihat tampilannya. Nah, tampilan drive.google.com seperti ini. Inilah tampilan halaman utama daripada drive.google.com. Jadi kalau kita sudah mempunyai email di Gmail, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu kita pilih di pojok kiri atas itu ada
plus ya, ataupun kita memasukkan formulir yang baru. Kemudian selanjutnya kita pilih lainnya, pilih Google Formulir dan nah kemudian pilih formulir kosong. Nah seperti itu. Nah inilah tampilan awal daripada Google Form tersebut. Nah di pojok kiri atas kita bisa membuat judul berupa misalnya soal online, atau sini saya misalkan kuis. Oke, saya misalkan sini tadi kuis, misalnya ruang lingkup biologi kan. Nah itu misalnya. Kemudian di sini secara otomatis dia akan mengikut. Nah di sini di bawahnya ada deskripsi formulir. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan berisi tentang petunjuk. Nah dalam menjawab kuis ataupun soal yang akan disajikan. Misalnya di sini saya buat di bawahnya, kepada Ananda semua mohon ikuti petunjuk yang ada dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuis berikut ini. Nah, tuh. Kemudian kita juga selanjutnya bisa menambahkan daripada gambar ya, gambar dengan cara di pojok kanan atas sini ada tambahkan gambar. Sini karena berkaitan dengan biologi, bisa kita upload gambarnya dari file komputer kita. Ini masih loading. Nah, misalnya ini tentang soal biologi. Nah, lalu ini ini sudah masuk. Nah, lalu ini untuk yang bagian atas dikosongkan saja. Ini tadi. Nah, bagian atas dikosongkan. Lalu kita akan menambahkan bagian informasi. Jadi, dengan cara mengklik tambahkan bagian di pojok kanan. Nah, untuk menambahkan bagian ini di bagian tanpa judul ini kita isikan informasi. Nah, lalu di deskripsi informasi berupa apa? Berupa misalnya identitas sekolah. Misalnya di sini saya buat SMA IT Alfitian Medan. Lalu gurunya siapa? Nah, di sini gurunya saya sendiri, Reza Franata. Ya, lalu materi pokok. Ya, di sini bisa kita kasih atur jaraknya. Materi pokoknya berupa ruang lingkup biologi. Nah, lalu banyak soal. Di sini 2 soal. Saya misalkan, nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu membuat berapa soal. Sini saya buat misalnya pilihan ganda. Kemudian nah itu misalnya. Selanjutnya adalah kita buat identitas peserta. Di sini kita tambahkan bagian. Untuk bagian ketiga, jadi berisi identitas peserta. Lalu di sini di deskripsi berisi tentang isilah data dengan lengkap dengan sebenarnya sesuai petunjuk
yang ada di dalam tanda sesuai petunjuk yang ada. Nah, seperti itu misalnya. Lalu selanjutnya adalah di bawah identitas peserta ditambahkan pertanyaan. Yang pertama di sini berupa nomor absen misalnya. Nomor absen. Nomor absennya berapa? Di sini pilihan jawaban singkat. Nah, sesuai nomor absennya. Ini nggak usah seperti ini. Nah, tuh. Ini dibuat wajib diisi. Nah, centang. Lalu dibuat lagi untuk identitas peserta nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian pilihan jawaban singkat dan ini diaktifkan wajib diisi. Lalu setelah nama lengkap baru kelas. Nah, di form kelas ini kita pilih yang drop down ataupun yang pilihan, misalnya kelas berapa. Misalnya kalau dia kelas 10 MIA 1 atau kelas 10 MIA 2 atau kelas 10 MIA 3 atau kelas 10 MIA 4 sampai berapa kelas yang mau diujikan. Kemudian ini jangan lupa dicentang untuk wajib diisi. Kemudian kita buat bagian keempat adalah soalnya. Nah, di soal ini jangan lupa juga untuk membuat soal pilihan berganda. Nah, untuk deskripsinya ya bisa kita tambahkan ya, bacalah soal dengan baik, soal dengan sebaik-baiknya, dan pilihlah dengan cara mengklik pada salah satu lingkaran kecil di depan huruf A, B, C, D atau E sebagai pilihan jawaban, yang benar menurut Ananda. Nah, itu. Lalu baru kita masuk ke soal. Untuk masuk ke soal tambahkan pertanyaan. Untuk masuk ke soal kita setting dulu. Setting menjadi Google Formular ini menjadi quiz. Ini kita pilihannya kumpulkan, ini batasi ke 1 tanggapan. Jadi hanya 1. Kemudian untuk presentasinya di sini dibuat ya. Terima kasih telah mengerjakan soal kuis ini. Nah, ini bisa kita setting acak pertanyaan. Kemudian untuk kuisnya ini jadikan kuis dan ini kita buat nilai poinnya, lalu simpan. Kemudian baru kita masukkan soalnya, misalnya cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel adalah, misalnya yang pertama itu virologi, atau pilihan kedua sitologi, atau yang ketiga organologi, atau yang keempat plantae, atau yang kelima pilihan E-nya histologi. Nah, di sini untuk setting jawaban yang benar kita klik kunci jawaban, dan jawaban yang benar ini adalah bagian sitologi. Karena 2 soal kita buat nilai penuh 100 bagi 2, maka skor setiap soal 50. Lalu klik selesai. Lalu ini juga jangan lupa kita centang wajib diisi. Itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua atau soal yang terakhir misalnya kita buat misalnya soal bergambar bagaimana? Di sini ada pilihan insert gambar. Kita pilih gambarnya. Kalau ada gambarnya di file di dalam laptop kita, misalnya ini. Misalnya seperti ini gambarnya. Nah, tuh
Nah, itu gambar virus corona yang sekarang misalnya. Ya, soalnya cabang ilmu biologi, yang mempelajari tentang virus corona adalah misalnya yang A virologi, sitologi, kemudian yang bagian selanjutnya ini kita klik opsi yang ketiga organologi, kemudian yang selanjutnya histologi, lalu yang terakhir pantai. Nah, untuk jawaban yang benarnya ini kunci jawaban, kita pilih tentunya jawabannya kalau yang benarnya ini virologi, lalu jawab ini skornya 50 dan kita pilih selesai. Nah, jadi kita cek lagi ini ke bagian depannya kuis ruang lingkup biologi, berisi informasi identitas peserta, kemudian soalnya. Nah, lalu kita bisa mengatur tema pada soal ini. Nah, untuk tema ini kita pilih tema yang sesuai. Misalnya kita pilih ada kantor sekolah, ada ilustrasi, misalnya kita pilih yang misalnya ini. Nah, lalu kita pilih sisipkan. Lalu nah maka temanya untuk melihat atau pratinjau seperti ini. Nah, seperti inilah gambaran soal yang akan kita ujikan ke anak didik. Nah, tuh. Ini informasi tadi yang sudah kita buat. Lalu ini identitas peserta didik, ya, nomor absennya, nama lengkap beserta kelasnya. Ini misalnya tadi nomor absennya 011, lalu nama lengkapnya Reza misalnya. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, ini soalnya tadi yang sudah kita buat seperti itu. Lalu setelah soal dibuat, bagaimana cara membagikannya kepada peserta didik? Nanti sesuai tujuannya peserta dapat membagikan linknya kepada peserta didik. Jadi untuk melihat linknya dengan cara pada menu kirim, ya, kirim. Nah, di sini ada bagian yang tautan. Nah, di sini ada tautannya. Nah, di sini bisa kita pilih copy, lalu inilah kita bagikan kepada peserta didik. Nah, bisa melalui platform Google Classroom atau sebagainya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah bagaimana tadi cara membuat soal dengan aplikasi Google Form, serta bagaimana cara membagikan linknya kepada peserta didik. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Kita buka pertanyaan. Halo, suara saya kedengaran? Kalau terdengar Ibu, saya mau bertanya Ibu. Oke, monggo, silakan. Ibu siapa ini ya? Ibu Siti Prihatin. Oke, Siti Prihatin. Silakan tanya. Monggo. Iya, terima kasih Pak Reza, ini mau bertanya. Kebetulan kan saya guru bahasa Jawa nih, cara menggunakan soal-soal Nah, ini kan mau mencoba nih dengan diajari Pak Reza, ini saya akan mencoba nanti. Ini yang saya tanyakan itu untuk melihat respon anak-anak, siapa saja yang sudah mengerjakan, nilainya berapa dan lain-lain, itu kita melihatnya melalui mana ya Pak, mana yang harus diklik-klik begitu. Terima kasih untuk penjelasannya. Pak
Riza mendengar pertanyaan saya tidak ya? Oh iya Bu. Halo. Halo, Iya Bu. Pak. Ini Pak. Hah. Iya, saya Dengar Bu. bertanya. Langsung saya jawab atau bagaimana, Bu Rini? Langsung saya jawab atau bagaimana? Halo? Langsung saya jawab ya? Iya, langsung jawab. Oke, jadi pertanyaan tadi, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Siti Prihatin. Jadi bagaimana melihat hasil pekerjaan anak-anak yang sudah mengerjakan soal yang kita buat? Begitu ya, Bu? Iya. Nah, jadi caranya ini tadi soal yang sudah kita buat, kemudian link yang ini tadi setelah kita berikan ke anak-anak, maka mereka akan mengerjakan soal ini. Saya misalkan tadi soalnya ini tadi, ini misalnya yang sudah dikerjakan anak-anak, misalnya saya anggap sudah selesai. Nah, jadi untuk melihat hasil kerjaan anak-anak, jadi di bagian akun Google Drive kita, kemudian pada saat settingan soal ini akan muncul, nah ini sudah muncul respon 1. Nah, siapa aja yang sudah mengerjakan, kelihatan. Karena tadi sini saya misalkan saya contohkan tadi saya sendiri, maka dia muncul 1. Kalau jumlah naik 30, 30. Nah, untuk melihat dalam bentuk spreadsheet-nya, namanya spreadsheet ataupun hasilnya, di sini ada pertanyaan, kemudian ada respon. Nah, kemudian di sini ada bagian membuat spreadsheet. Nah, itu kita klik. Nah, lalu di sini kita pilih buat spreadsheet yang baru. Nah, kita klik buat. Nah, maka dia akan menampilkan langsung jumlah anak yang sudah menjawab dan berapa benarnya. Ini tadi. Ini tadi kan saya tuh yang jawab, kemudian nomor absennya dan skornya 50, berarti benar 1, salah 1. Ini tadi kan kelasnya ada. Nah, seperti itu. Nah, begitulah cara menampilkan atau melihat siapa saja yang sudah mengerjakan beserta hasilnya berapa, begitu. Begitu Ibu Siti. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Reza untuk penjelasan. Terima kasih Ibu Siti. Monggo Ya, siapa Bu, yang Mas. mau bertanya lagi? Dipersilakan. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Tidak ada yang mau bertanya ya. Oke. Berarti penjelasan Bapak Reza cukup lengkap dan bisa dipahami. Semoga bisa dipraktekkan dan berguna untuk kegiatan pembelajaran kita yang online ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia pada sore hari ini. Demikian tadi uraian yang sudah disampaikan oleh presenter kita Bapak Reza Pranata. Waktu selanjutnya akan kita serahkan kepada host. Monggo untuk tutup. Iya, terima kasih Ibu Rini. Bapak Ibu guru dosen hebat di seluruh Nusantara, demikian pemaparan mengenai pembuatan soal dengan Google Form yang telah disampaikan oleh Bapak Reza Pranata dari SMA ITL Widyah Medan. Semoga apa yang telah diterangkan oleh beliau menambah wawasan kita di dalam penggunaan IT, khususnya untuk proses pembelajaran belajar. Saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah beratensi pada kegiatan siang hari ini. Juga menyampaikan terima kasih banyak kepada tim yang telah sukses menjalankan tugasnya. Kemudian sebagai host, barangkali dalam membawakan kegiatan ini banyak kekurangan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Akhir kata, kegiatan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih kembali. Jangan